Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasrawati SPDI, guru matematika di Manpang Kajennya Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Kemenak Angkatan Kedua tahun 2023. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 10 dengan materi histogram menggunakan model pembelajaran problem-based learning di Manpang Kajennya Kepulauan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas disiapkan temannya dan membaca doa. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik ya. Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, lengkap ya. Kelas 10-4. Kelas 10-4. Kali ini kita akan mempelajari mengenai histogram. Sebelum lanjut, kita ice breaking dulu. Sekarang kebalikannya. Kalau saya bilang maju, mundur. Sambil berucap ya. Kalau saya bilang maju, bilang mundur. Kalau bilang mundur, maju. Kalau saya bilang kanan, kiri. 1, 2, 3, mundur. Mundur. Maju. 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 Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Oke, sudah. Silakan duduk. Belum kita lanjut ke histogram. Diagram apa saja yang pernah kalian lihat? Apa? Diagram apa lagi? Lingkaran. Ada ya? Sebelumnya sudah pernah lihat diagram batang? Sudah dipelajari waktu SMP ya, waktu SMP atau MTS. Sudah ketemu sama diagram batang. Oke, coba dilihat gambar di atas. Kalau ini di atas apa? Diagram batang. Dari diagram batang ini informasi apa yang bisa diperoleh? Hasil panen. Hasil panennya. Dengan? Jadi di situ ada jenis-jenis hasil panennya. Apa saja? Ada apa saja di hasil panennya? Coba kalau singkong itu berapa banyak? Berarti sudah bisa baca diagram batang ya? Ya, sudah lihat. Yang sebelah kiri apa? Diagram apa ini? Kalau ini? Batang juga? Oke, sekarang itu masih batang ya. Kalau kita lihat itu ada perbedaan atau tidak? Apa bedanya? Yang satu menempel, tidak ada jaraknya ya, berimpit. Kalau yang sebelah kiri terpisah. Jadi yang sebelah ini namanya histogram. Dia tidak ada jarak ya.
Dia tidak ada jarak, dia sambung menyambung mempelajari histogram. Histogram ini nanti bisa digunakan di bidang olahraga, bisa misalnya prestasi seorang atlet ya, bisa dibuat dalam histogram. Ya, dalam bidang pemerintahan juga, digital marketing. Yang paling sering di digital marketing itu kalau seperti Photoshop itu dia menggunakan histogram untuk menajamkan gambar atau mengurangi cahayanya, itu pakai histogram ya sebenarnya. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa menggambar dan menginterpretasikan histogram dari permasalahan kontekstual yang diberikan. Jadi nanti ada masalah kontekstual yang akan diselesaikan untuk membuat histogram ya. Kemudian cakupan materi kita hari ini apa? Yang pertama, ya. Kemudian, ya, itu cakupan materinya. Sekarang Ibu ada video. Jumpa lagi bersama saya Esmudani. Kali ini saya akan membahas tentang data kuantitatif beserta cara penyajiannya. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data diskrit. Data diskrit merupakan tipe data yang berdasarkan perhitungan. Contohnya, itu adalah jumlah barang yang kita beli pada supermarket. Yang kedua, misalkan adalah jumlah pasien yang datang di dunia seperti apa. Untuk data diskrit itu nominal angkanya adalah berupa bilangan bulan. Dan data diskrit masing-masing dari data tersebut tidak bisa dijumlahkan, hanya bisa dihitung. Untuk kecamatan Kabupaten, jumlah penduduk ikannya yaitu 42.642 jiwa. Kemudian untuk kecamatan Jenggot ini ditunjukkan oleh ketinggian batang yang telah diatur sesuai kelompok data. Semakin besar nilainya, maka semakin tinggi batangnya. Batang itu digambarkan dengan menggunakan persegi panjang. Nilai ditunjukkan oleh ketinggian batang yang telah diatur sesuai kelompok. Itu terdapat 4 pasien. Kemudian pada rentang berat badan 44,5 sampai 49,5 kg terdapat 5 pasien. Tadi setelah menyimak video, kira-kira sudah ada gambaran apa itu histogram? Sudah? Apa gambarannya tadi? Kalau diagram batang dia ada jedanya. Kalau histogram dia berimpit. Kemudian histogram biasanya digunakan untuk mengukur suatu objek ya. Misalnya tadi berat badan ya. Iya. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Jelas tadi di videonya? Sekarang Ibu ada bahan ajar. Silakan di-scan dulu. Nanti filenya di-download ya. Supaya nanti pada saat mengerjakan LKPD tinggal dibuka filenya yang ada di HP. Jadi tidak usah dibuka lagi di drive.
Ibu akan membagi kelompok. Sebelum kita lanjut ke sini, yang tadi bahan belajarnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Insya sekarang Ibu akan membagi kelompok. Sebelum kita lanjut ke sini, yang tadi bahan ajarnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Iya, nanti kalau misalnya di pengerjaan LKPD ada yang susah bisa ditanyakan ya. Di pembagian kelompok ini nanti Ibu akan bagi secara heterogen kemampuannya ya. Saya tidak satukan di satu kelompok, laki-lakinya juga saya bagi rata, ada 8 ya. Saya bagi 4 kelompok, jadi nanti satu kelompok ada 2 laki-laki. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1. Oke. Silakan dibuka LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan di LKPD-nya? Oh iya, satu lagi. Itu kan ada berapa kegiatan? Ada 7. Ada 7 kegiatan ya. Jadi di setiap kegiatan ditulis nama anggota kelompok yang bertanggung jawab pada kegiatan itu. Jadi nanti hasil pengerjaan LKPD-nya dituangkan di PowerPoint atau infografis ya. Dipilih salah satunya, apakah di PowerPoint atau di infografis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan LKPD-nya? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, sekarang waktunya untuk bekerja. Ya, silakan dikerjakan. Tidak ada itu bagi majikan yang 40 berarti 90 aturannya. Iya, apa sih bilang jaraknya jarak itu rentangnya seperti tadi ada di video misalnya dari angka 4,4 sampai 5, antara ya dibaca di bahan ajarnya penjelasannya di situ. Itu lebar kelas berapa? Kelas 1? Tergantung hasilnya yang kita dapat nanti. Jadi harus selesai kegiatan 1 baru bisa lanjut ke kegiatan 2. Dibuka bahan ajarnya, ada di situ langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi itu dulu. Oh, saya nomor 1. Saya apa? Ini aku sudah nomor. Saya nomor 2. Kan 7. Saya kesimpulan. Ambil nomor 4. Kau 4 ambil. Abu 10. Ya kita 50. Mbak saya tadi ya. Iya 41. Ya, 7 dikurang 41. Kami 90. Karena ini kalau misalnya dihitung sana banyak kelas sekarang boleh kelas ada di atas 90. Suku ini yang paling tinggi di Indonesia 90 aja paling tinggi. Ada di atas 90 paling tinggi. Iya 90.
Paling rendah nomor berapa? Ini di situ paling rendah. Are you kitchen ya? Berarti 27. Iya, bulatkan. Dibulatkan, lihat komanya apakah dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Yang bertugas membuat grafik di Excel, silakan dibuka. Ini dibulatkan di atas gitu. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 5. Tapi itu kan 4 sampai 45 harus dijadikan 100. 65 jadi sini, 65 jadi sini. 65 saja sini. Ada sampai 67. Sejak mana? Sampai lagi 67. Oke. 61 sampai 67 berarti 65 lagi. 94. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang mana tadi dia ini dong? Ya, betul. Ya, info ini. Rekomendasi. Ya, yang Itu. Yang warna. ya. Sebelum kita presentasi, ya kita explaining dulu. Silakan menghadap ke depan semua. Sekarang waktunya untuk presentasi. Ya, tadi sudah dikirim ya, sudah dikirim di grup WA PowerPoint-nya. Nanti pada saat temannya presentasi kelompok lain, silakan mengajukan pertanyaan. Bisa berupa masukan, bisa berupa pertanyaan. Ya. Kelompok kasih pertanyaan atau strategi saja? Kasih pertanyaan untuk kelompok. Per kelompok. Bisa semuanya per kelompok mau kasih pertanyaan yang presentasi boleh. Kalau sampai tahu soalnya sama, pertanyaannya sama kan? Bisa saja tidak jadi. Jadi nanti dilihat kalau yang ditanyakan belum ditanyakan silakan bertanya atau mau disimpan untuk kelompok berikutnya boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Seperti yang kita lihat di atas, kita mau bahas materi tentang statistika histogram. Ya, yang naik di atas ini anak-anak kelompok 4.
Yeay. Ada pula anggotanya itu Muhammad Kaisar Dwi Ramadan Ma'ruf, Aril Afandi, saya Sri Nurnaningsi Setiadi, Nur Sri Ramadhani Sudirman, dan Siti Alfira Kinaya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi yang akan kami bawakan. Baik, adapun pokok masalah yang kami kerjakan itu masalah kedua, yang berisi pada suatu kelas berisi 76 siswa yang diperoleh nilai untuk ujian akhir sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman. Baik, kegiatan 1 yaitu menentukan rentang atau range. Untuk menentukan rentang atau range itu kita harus mencari data terbesar dan data terkecil, di mana data terbesar dari masalah yang kami kerjakan yaitu 90 dan data terkecilnya 40. Jadi untuk menentukan range-nya kita selisihkan data terbesar dengan data terkecil yaitu 90 dikurang 40 sama dengan 50. Distribusi frekuensi. Di sini presentasinya. Nilai ujiannya paling bawah itu 40 sampai 46. Itu frekuensinya 9. Adapun 47 sampai 53 yaitu 12 siswa, 54 sampai 60 yaitu 22 siswa, 61 sampai 67 2 siswa, 68 sampai 74 yaitu 12 siswa, 75 sampai 81 13 siswa, 82 sampai nilai 88 yaitu 3 siswa, 89 sampai 95 yaitu 3 siswa. Jadi jumlah siswa itu jumlah siswanya 76. Oke, mungkin pemaparan materinya sampai di sini. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan berdiri dan sampaikan pertanyaan Anda. Tadi ada yang mau kasih masukan atau ada yang mau memberi pertanyaan? Dipersilahkan. Tadi sudah dipersilahkan sama moderatornya. Dari kelompok, jadi yang bertanya disebutkan nama dan asal kelompoknya ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukarramah dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara Anda mendapatkan nilai tertinggi? Bisa dijelaskan? Silakan kelompok 4. Jadi untuk mendapatkan nilai tertingginya itu diurutkan Ki. Maksudnya itu kayak mulai dari nilai terendah sampai yang tertinggi. Iya begitu. Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bisa didapat itu nilai tertingginya 95, sedangkan di hasil data ujian akhir ini nilai tertingginya 90. Oke, bismillah. Rentang yang tadi kami dapatkan itu 7. Nah, sedangkan yang paling tinggi tadi kita bilang 90. Kalau misalnya direntangkan 89 sampai 90 itu cuma 2 rentang. Harusnya kan 7. Jadi kita tambahkan sampai 95. Selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kelompok kami akan bahas yaitu masalah 1. Adapun kegiatan 1 yaitu menentukan rentang atau range. Dari permasalahan di atas, nilai tertinggi adalah 78 dan nilai terendah 40. Jadi range-nya 78 kurang 40 sama dengan 38. Itulah materi dari kelompok kami. Dan kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal dari kelompok 1 ingin bertanya. Oke, bisa dijelaskan ulang bagaimana teman kelompok Anda menentukan banyaknya kelas? Cara menentukan banyaknya kelas yaitu sudah ada rumusnya. 1 tambah 3,3 log N. Log N itu sama dengan banyaknya siswa. Jadi 1 tambah 3,3 log 100 sama dengan 1 tambah 6,6.
sama dengan 7,6 dibulatkan menjadi 8. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi penampilan dari kelompok 2 ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri itu Alfisya Nur Islami, kemudian ada Nur Rahma, kemudian ada Mutiara Kifayatul Kiar, ada Aidil Adhar, dan Muhammad Imam Nur Arafah. Kemudian kegiatan kelima yaitu membuat histogram. Jadi ini hasil dari histogram kami. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan, dalam membuat histogram terlebih dahulu kita mengumpulkan data, kemudian menentukan range dari data tersebut, kemudian menentukan banyak data, menentukan lebar kelas, membuat tabel distribusinya, kemudian menyajikan dalam bentuk histogram sampai menggambar histogram. Jadi saya atas nama Sri Nurnaningsi Setiadi dari kelompok 4, pertanyaannya, apa saja kesulitan yang dialami saat membuat ini? Kesulitannya itu dalam menentukan banyak kelas. Di sini sebenarnya kita keliru. Sebenarnya yang awalnya itu kita bulatkan menjadi 6, tapi ini sudah dirubah karena ada kesalahan teknis. Jadi di bagian kegiatan kedua yang menentukan banyak kelas. Baiklah, saya Ahmad Yusril Sumarlin dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa manfaat atau kegunaan histogram untuk skor nilai ulangan bagi skor nilai ulangan? Jadi manfaatnya itu mempermudah kita untuk membaca data-data. Sudah bagus tadi penjelasannya dari awal sampai akhir, ada kesimpulan, dijelaskan langkah-langkah mulai dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan akhir. Mungkin saya tambahkan tadi ya, yang pertanyaan dari kelompok 3 dari Alfishar menanyakan di rentang nilai di sini 89 sampai 95 di interval kelasnya. Sementara nilai tertingginya yang ada di data adalah 90, data terbesarnya adalah 90. Jadi seperti yang dijelaskan tadi sama temannya, sebelumnya itu dia peroleh data dari sini ya, lebar interval kelasnya itu mereka dapat 7 ini ya. Jadi rentang angka itu harus 7. Kalau misalnya tadi kita ambil saja sampai 90, 89, 90 itu hanya 2. Sedangkan ketentuan intervalnya itu harus 7. Kemudian ada sedikit mungkin di pembuatan PPT-nya mungkin lupa ubah di kelompok 2 ya. Di kegiatan 3 masih ditulis menentukan banyak kelas. Padahal mestinya ini tadi ya, menentukan lebar kelas ya. Mungkin itu masukan untuk kelompok 2. Jadi untuk berikutnya bisa lebih diperhatikan lagi ya. Tadi presentasi dari kelompok 3 sudah bagus ya. Tampilan PowerPoint-nya juga sudah menarik. Mungkin tambahan dari pertanyaan tadi dari Marlin yang menanyakan apa manfaat histogram dalam menghitung nilai ujian. Ya, itu yang ditanyakan ya. Jadi tadi sudah dijawab sama temannya, sama anggota kelompok 3. Salah satu kegunaannya adalah untuk memudahkan dalam membaca data. Nah, di sini kan ada diagramnya ya, ada histogramnya. Dari sini kita bisa mudah untuk membacanya. Dari histogram ini bisa dilihat nilai yang paling banyak itu, frekuensi yang paling tinggi itu antara nilai berapa sampai berapa? Gimana? Antara 55 sampai 61. Ternyata tanpa harus melihat, kalau kita tadi lihat yang masalahnya masih berupa angka yang acak, kalau belum dalam bentuk histogram, kita ditanya rata-rata nilai yang paling banyak di kelas ini dari 76 orang itu berapa? Susah ya? Kalau sudah ditampilkan dalam histogram begini,
kita mudah. Ternyata rentang nilai antara 55 sampai 61 itu yang paling banyak nilainya. Paling sedikit rentang nilai di 62 sampai 68. Ya, bagus sekali pertanyaannya tadi Marlin. Oke. Sekarang dari pertemuan di awal tadi, mulai dari menonton video hingga mengerjakan LKPD sampai dengan presentasi, materi apa yang kalian pahami? Menentukan range. Apalagi selain itu? Bisa menentukan lebar kelas. Apalagi? Menentukan banyak kelas. Sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Dan apa? Sudah bisa membuat histogram. Sudah bisa membuat manual, sudah bisa juga menggunakan aplikasi Excel. Ya. Kira-kira dari materinya tadi ini ada yang belum dipahami? Insya Allah sudah bisa ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian dari awal sampai akhir apa yang paling disukai? Selain ice breaking? Membuat tabel distribusi. Kenapa suka membuat tabel distribusi? Karena menghitung ya, menghitung di situ, melatih ketelitian, jangan sampai salah hitung jumlahnya. Ya, kalau presentasinya bagaimana? Suka? Berarti presentasi juga merupakan salah satu kegiatan yang disukai ya. Jadi besok-besok kita presentasi lagi. Kalau yang tidak disukai ada? Suka semua kegiatannya? Meskipun berpikir? Tapi jelas ya? Jadi tadi ini model pembelajaran yang kalian lalui ini namanya model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran ini berpusat sama kalian, bukan sama ibu ya, berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. Kalau tadi kegiatannya yang lebih banyak kerja ibu atau kalian? Siswa ya, peserta didik ya. Jadi ini model pembelajarannya tadi. Oke, sekarang tadi sudah mengatakan sudah memahami beberapa materi ya. Hampir semuanya sudah dipahami. Sekarang ibu mau uji pengetahuannya melalui kuisis. Jadi nanti ada soal pilihan ganda 5 nomor. Silakan dibuka di barcode dulu ya, di scan, masuk ke kuisis. Nanti ada soal pilihan ganda 5 nomor. Silakan dibuka di barcode dulu ya, di scan. Dari banyak data di atas, maka banyak kelas digital yang dapat dibuat. Ya, nanti hasil nanti ya nanti dulu. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai ya, jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk antusiasnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menyenangkan saya dan dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.